sudah naik. Biasa ya. Itu dikurangi. Ini sekarang ini minyak ini. Pak, izin Pak diangkat Pak minyaknya Pak. Menurut saya harus ada operasi pasar dan kebijakan pemerintah yang komprehensif untuk bisa menekan harga minyak goreng ini. Dan saya akan upayakan untuk dilakukan operasi pasar di sini. Saya akan upayakan mungkin dalam beberapa waktu ke depan, Pak Kepala Pasar, saya akan mengadakan operasi pasar. Ini hampir sama ya, rata-rata di tempat lain sama ya. Sama ya. Pak, kalau seluruh Indonesia Pak? Ada. Kita lihat sekali lagi ya di sana. Iya. Assalamualaikum. Nah ini ada minyak tawon kalau itu. Minyak cap tawon. Oh cap tawon. Iya, tinggal itu aja. Tinggal Kalau mana yang jualannya? ini kontak saya yang jualannya. Ini saya. Saya dari DPR RI Bu. Iya. Pak Herman. Iya. Ini minyak goreng berapa ini? Ini berapa isinya nih? Isinya 5 liter. 5 liter ya? Iya. Berapa 5 liter ini? Itu ngejual 5 seliternya 15.000. 5.000. Seliter 15.000? Iya. Bisa? Iya, dari sananya sih itu tuh. Enggak, bukan menjualnya Ibu kalau. Oh, kalau saya ngejualnya belum tahu sih, orangnya pada nggak mau. 15.000 juga, kan taunya 14.000 seliternya. Katanya. Iya. Tapi nggak dijual akhirnya. Akhirnya ya nggak ada yang mau. Buang saya nawarin harga 15.000 lagi juga nggak mau. Iya. Apa tuh? Kalau yang dari Samgo susah barangnya, yang agennya juga nggak ada. Berarti yang dapat ya Bu, yang enggak Iya, ya? kalau yang subsidi tuh dapatnya seminggu sekali. Yang mana ini subsidi? Enggak, yang Sanko. Oh yang Sanko. Cuma kan sekali datang 10 kardus langsung habis kan. Orangnya rebutan. Yang 14.000. Iya, 14.000 seliter. Dijual ke pedagang Yang 14.000 kan dari 14.000 sananya dari sih. pemerintah. Iya, dari sananya kan. Jadi kenanya tuh 13.500 dari sananya sih. Cuma kan suruhnya kan ngejual 14.000. Cuman barangnya juga nggak ada. Barangnya juga nggak ada. Kadang seminggu sekali juga nggak pasti sih itu tuh. Jadi masyarakat sekarang butuh minyak apa pakainya? Susah banget. Jangankan itu, saya yang pedagangnya aja nyarinya Ya pakainya susah. apa dong kalau gitu? Hah? Pakainya apa? Ya nggak tahu, ya nggak ada aja. Kalau ada yang nawarin baru saya iniin. Baru Masaknya saya- pakai apa Ibu di rumah? Dikukus atau di apa Bu? Masaknya Bu? Masaknya? Ya nggak tahu, saya sih jarang masak rumahan di pasar. Jualan. Jadi itu kan sehari biasanya kan dia kirim beberapa mobil gitu. Karena hari kedua hari banyak. Oh, mobil juga nggak nyampe sehari udah habis. Thank you. Rebutan. Rebutan gimana cara beli rebutan? Ya kan maksudnya Ini minyak curah dikirim dari mana? Dari sini, Dari Bu Sri? bukan dari Pak Samsul. Pak Samsul? Ya. Berapa sekarang dijual? Nggak apa-apa terbuka aja. Paling berapa? 19-18 banyak. Per kilo. Ya. Per liter. Kilo. Kalau liter Kilo. berapa kira-kira kalau per liter? Jualan minyak kemasan 12 lah ya. Sekarang sih kosong. Kemasan kosong, makanya curah ini ya? Ya. Curah Kalau ini. kemarin sih 14. Iya, iya. Sedap. Coba lihat. Nah, jadi jualannya pakai mobil ini, dikucur gini langsung? Atau Iya, pakai drum dulu? Pakai drum dulu. Baik. Kebiasaan sini pedagang Jadi kiloan memang apa? hampir sama di sini. Harga minyak curah masih tinggi. Dan saya sebagai anggota Komisi 6 DPR RI yang membidangi perdagangan, yang selama ini kami juga bahas secara serius dengan Menteri Perdagangan. Kami terus akan sidak ke pasar-pasar dan melaporkan situasi di pasar masing-masing daerah pemilihan. Sehingga juga menjadi informasi. Dan saat ini Peraturan Menteri 02 tahun 06 tahun 2022 yang memberikan batasan terhadap harga eceran tertinggi ternyata belum bisa dilakukan oleh para pedagang. Belum bisa dilakukan oleh para pedagang karena sumbernya juga masih tinggi. Berapa kalau beli di sana? 17. Per kilo ya Pak? 17.000. Ada yang 18,8. 18.8. 18,8. Antara 18.000 19.000 per kilo. Jadi memang dijualnya pasti lebih tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus menjadi perhatian serius ke depan. Saya akan komunikasikan dengan Menteri Perdagangan terkait situasi saat ini di pasar dan mudah-mudahan ada solusi segera. Selain mahal juga barangnya langka. Ini yang menjadi persoalan. Meskipun mahal, kalau harga barangnya banyak ya mungkin nggak ada masalah juga. Tapi ini sudah mahal, barangnya juga langka. Jadi menurut saya inilah fakta di lapangan. Pak punten Pak, coba di bawah 2 Pak.
Ini berapa ini? Seperempat. Ini seperempat kilo. Seperempat kilo berarti harga sekitar 5.000-an ya, Pak? Setengah. Enggak. 5.000. 5.000 seperempat. Dua pasar ini. Ya, saya sudah sidak di beberapa pasar. Dari mulai pasar Jatibarang, pasar Grosir Cirebon, kemudian tadi saya juga ke wilayah Cirebon Timur, ke Pesaleman, ke Walet, dan hari ini saya ada di pasar Harjamukti yang hampir sama kondisinya. Yang tersedia saat ini adalah minyak curah, minyak goreng curah dengan harga di atas harga yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri 06 tahun 2022. Sudah 3 peraturan menteri yang lahir, yang semuanya saya kira faktanya tentu belum sama dengan peraturan tersebut. Artinya peraturan menteri yang dikeluarkan belum efektif untuk bisa mengatur minyak goreng di pasaran. Contoh hari ini di pasar Harjamukti ini minyak curah dijual dengan 19.000, 20.000 per kilogram. Kalau dikonversi mungkin sekitar 17.000 per liter atau 16-17.000. Jauh dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan untuk minyak curah itu seharga 11.500. Bahkan semestinya si produsen bisa menjual lebih murah, sehingga harga 11.500 itu harga yang sampai kepada masyarakat. Kalau yang kemasan sederhana, itu ada kemasan sederhana, itu harganya sekitar 13.500 headnya. Dan yang kemasan premium menurut Peraturan Menteri 06 tahun 2022 itu harganya 14.000. Nah, fakta saya kira belum tercapai, sehingga temuan ini nanti kami akan diskusikan, dan tentu harapan saya segera pemerintah untuk melakukan operasi pasar secara masif sesuai dengan peraturan menteri itu. Yang kedua, ya saya juga menghimbau kepada seluruh produsen minyak goreng agar dalam situasi ini tentu harus dapat menunjukkan sikap afirmatif terhadap rakyat. Karena selain harga minyak goreng mahal, karena juga dipicu oleh harga internasional, juga sekarang kondisinya langka. Bahkan saya menemukan di Jatibarang itu hanya 10% saja. Ada di tempat lain yang hanya tersedia maksimum 50% dari situasi normal biasanya. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus menjadi perhatian serius. Nah, Pak Haji, untuk kan selain di pasar juga kan di minimarket itu kan kosong juga. Diatur, tetapi barangnya kan tidak ada, gitu ya. Nah, kita memang masuk ke pasar tradisional yang tentu ini curah, dan saya akan diskusikan dengan Menteri dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Cirebon khususnya dan Indramayu segera akan ada operasi pasar agar betul-betul kita bisa menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga untuk minyak goreng sawit. Pak Haji, dugaan nggak Pak adanya penimbunan dari mafia ini Pak? Saya kira bisa saja terjadi. Ya, biasanya dalam situasi yang langka itu banyak spekulan yang tentu memanfaatkan situasi ini. Tetapi saya kira yang terjadi saat ini justru dipicu oleh karena harga internasional yang sedang tinggi. Nah, karena harga internasional yang sedang tinggi, CPO dan kemudian produk turunannya menjadi tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau produk nasional 50 juta dan produk yang dikonsumsi oleh negara kita itu hanya cukup 17 juta, semestinya kan terpenuhi ya dari total produksi seluruhnya. Nah, kalau sekarang tidak terpenuhi seluruhnya, bahkan langka, dan kemudian hanya maksimum 50% ketersediaannya di pasaran, ya kita bisa menduga itu. Tetapi saya kira yang terpenting sekarang apa yang harus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah untuk bisa agar menjamin minyak goreng ini tersedia dan terjangkau dari sisi harga. Haji, terkait lain boleh perkembangan pemilihan ketua DPD Jawa Barat, Demokrat seperti apa?